Jadi pertanyaan, who's they? Siapa mereka? Lata dan Uzza teh saha? Ternyata dilihat dari sejarahnya, Lata dan Uzza itu ismani rojulani solihan, dua nama orang yang soleh, tokoh dulunya. Jelma soleh, kusabab maut, didamel we patung, ameh ngadoa teh ka jelma soleh eta gitu teh ka Allah langsung. Ya. Jadi berdoanya kepada Lata, Bismillah. Makanya Umar bin Khattab bertanya kepada orang jahiliyah, atabudunal ausan? Engkau menyembah berhala? Menyembah Lata dan Uzza? Kata orang jahiliyah, la, tidak. Na'budullaha wa nasta'inullaha. Kami menyembah Allah dan beribadah kepada Allah seperti engkau, umat Islam, umat Muhammad. Beda nate, ari umat Islam langsung ke Allah, barang pentajeng ibadah teh, ari abdi majahiliyah biwasilatil autan, melalui orang-orang soleh, patung orang-orang soleh. Itu jahiliyah, tapi dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh beribadah atau meminta ke patung, sekalipun patung itu orang soleh nggak boleh. Orang-orang yang suka ke kuburan, mereka nggak minta kepada orang mati, enggak. Jangan bilang mereka kuburi, enggak. Mereka nggak minta kepada orang mati, mereka minta kepada Allah, tapi melalui kuburan orang mati. Itu jahiliyah modern namanya. Sama dilarang oleh Nabi. Dari mana Ustadz tahu? Dulu in qata'atis subul wa matatil hayawan. Jalan-jalan sudah terputus karena kemarau. Hewan-hewan sudah pada mati kehausan. Tanaman sudah tidak tumbuh di Madinah itu. Mati semua. Rasulullah sudah meninggal. Ngabring para sahabat teh ka Abbas. Abbas teh paman Rasulullah. Kata para sahabat kepada Abbas, dulu kami kalau kekeringan suka kepada Rasulullah bertawasul. Sekarang Rasulullah sudah meninggal. Fatawassalna bi ammi Rasulillah. Kami bertawasul kepada paman Nabi karena masih hidup. Kalau sahabat menyatakan bahwa kekuburan itu benar, maka sahabat pada saat itu berbondong-bondong ke kuburan Nabi untuk bertawasul minta hujan. Enggak. Kenapa? Karena Nabi melarang itu. Mereka datang kepada Abbas, pamannya Nabi, orang soleh. Jadi nggak logis lah. Anak-anak SMA kelas 3 mau ujian, mau UN, bukannya khusyuk belajar yang giat, malah datang ke kuburan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid kan orang soleh beliau. Anaknya Kiai dulu, pendiri bangsa, founding father. Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur kan dikuburkan di situ. Datang itu berbondong-bondong anak SMA pakai seragam, datang ke kuburan semuanya sambil ngomong, Gus, kami mau ujian bentar lagi Gus, kami mau UN, tolong luluskan kami. Tuh, naon gitu. Ngapalkeun atuh. Untung Gus Dur teh bijil tah. Lamun Gus Dur bijil pasti ngambek, saya ini bukan orang UN, saya ini orang NU, dibalik hurufna ge. Rasulullah mengikis habis kepribadian dan keyakinan jahiliyah itu. Wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Rasulullah bertugas pula yang ketiga, mengajarkan kepada umat tentang Al-Quran wal hikmata dan sunnah Nabi. Al-Quran sudah kita kenali, tinggal sunnah Nabinya. Sunnah berumah tangga, sunnah nikah, makanya bujangan itu nggak nyunah, ya. Duda terlalu lama nggak nyunah, jadi janda terlalu lama nggak nyunah. Nggak nyunah tuh ya. Cobalah cari jodoh, ya, biar jelas tujuannya nanti. Ada sunnah yang paling ringan, ada. Makan bismillah, selesai makan alhamdulillah. Makannya Rasulullah di kita. Joroknya Rasulullah bukan jorok, sunnahnya begitu. Diletak, dilamot. Kata ahli gizi, kata para ahli gizi kesehatan, makan dengan tangan itu lebih sehat. Proses pencernaan akan lebih cepat karena dari tangan mengeluarkan asam. Sini. Untuk membunuh kuman, ketika dimakan masuk ke lambung, ada asam lambung, kumannya terbunuh juga. Tapi lebih cepat asamnya makan dengan tangan. Nanya gitu Ustaz, sok lah buktikan lah. Ibu ngopor, ngadamel opor, dikobok ke budak, tong dikobok si hasem. Dah hasem ku mah. Jadi makan juga cepat asamnya pakai ini. Jadi Rasulullah itu begitu.
biar proses pencernaannya lebih cepat ya. Tapi kayak liranya tadi dinu hajat kan batur punten panglamotankeun abdi colok ya. Sendiri aja ya. Tapi yang jadi sunnahnya bukan cuma menjilat di tangan itu, ada yang lebih ditekankan oleh Rasulullah. Qul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Apa salahnya tangan kiri, kan ini juga ciptaan Allah, aturannya begitu. Alasannya apa? Kata Rasulullah, fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi. Karena setan makan minumnya dengan tangan kiri, maka kamu sebagai umatku, umat manusia, makan minum dengan tangan kanan. Ah, geuning ustaz cenah tadi katempo di jalan udud geuning ku kenca. Berarti sarua jeung setan. Da setan mah tara udud. Wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Terakhir 3 menit lagi, 2 menit lagi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tugas Rasulullah diutus ke dunia ini mengajarkan kepada umat ma lam takunu ta'lamun, apa yang umat manusia tidak ketahui. Matak urang asalna teu apal, ku Rasul diajaran jangan apal. Teu apal zikir jadi apa? Teu apal salat jadi apa? Teu apal infak jadi apa? Teu apal saum jadi apa? Teu apal sholawat jadi apa? Jadi naon diajarkan ku Rasulullah supaya orang jadi apal. Matak dina agama dilarang nyanyahoanan. Nu nyanyahoanan teh pa teh teh nyaho, ngan pura-pura nyaho, ame disebut nyaho gitu. Mata kedahna diberi nyaho, biar nyaho. Jadinya nyahoanan dina agama, tidak boleh itu. Ya, karena membuat sebuah kreativitas dan ibadah yang baru di dalam Islam bukan kreatif menciptakan agama, tapi pengkhianatan terhadap risalah Nabi. Hati-hati. Makanya dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan oleh Nabi, lakukanlah. Apa yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.